Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Di akhir pekan ini ya Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh bersama-sama sejenak untuk menghayati dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat 37. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Tema renungan kita ialah menjaga kekudusan pernikahan. Umparakai kamaindanan rampanan kapak. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap. Kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi, mapan tidaknya kehidupan seseorang, tapi siap dari banyak sisi, termasuk siap bertanggung jawab, serta menjaga kekudusan pernikahan, serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dapat menodai kudus pernikahan itu. Saudara-saudaraku, salah satu hal yang bisa merusak kudusnya pernikahan ialah zina. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nampak saja, tetapi juga ketika seseorang memandang dan mengingini, itu sudah dikatakan berzinah di dalam hati. Dalam ayat 28, Yesus mengingatkan para murid untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Selain persinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sempit dan membuka peluang dosa, karena pada waktu itu ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman bahwa perceraian boleh dilakukan oleh seorang suami
ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi dalam Perjanjian Lama bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Dan untuk memperoleh surat tersebut tidaklah semudah yang kita pikirkan, sehingga memberi kesimpulan bahwa betapa berharga dan kudusnya pernikahan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan pernikahan, tidak memandang rendah suami atau istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Sebab pernikahan bukan hanya sekadar ikatan suami istri, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Jagalah kekudusan kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu oleh cinta kasih-Mu. Kami boleh menikmati dan menjalani kehidupan ini. Bahkan kami percaya Tuhan, oleh cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun senantiasa diberkati dalam berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Kiranya oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kami pun juga dimampukan untuk terus menyatakan cinta kasih kepada sesama kami, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kiranya kami pun senantiasa menjaga kekudusan kehidupan. Kami senantiasa hidup oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan saat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dan menopang kami dalam segala hal. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, tugas pekerjaan, peran yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kami, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap orang tua, suami dan istri, ayah dan ibu dalam keluarga untuk sungguh-sungguh berperan dengan benar. Anak-anak diberkati untuk juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sukses berhasil dalam pendidikan bahkan di dalam pekerjaan. Di dalam masa muda, anak-anak pun akan menjalani masa muda dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa, berkati, topang dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mereka yang juga sedang terpapar virus corona, dimanapun mereka menerima perawatan saat ini, kiranya oleh kemurahan Tuhan, mereka sabar menanggung apa yang sedang mereka alami, dan oleh pertolongan Tuhan, mereka akan pulih dari sakit. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan sejati, kiranya mereka pun juga akan tetap kuat, tetap sabar, juga akan senantiasa menikmati kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam duka cita sekalipun. Yang bergumul oleh berbagai hal, kami percaya Tuhan akan selalu buka jalan atas setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Bahkan bersama dengan Tuhan, kami pun percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, diberkati dalam segala hal, dan juga mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Yang menikmati pertambahan usia ataupun juga keberhasilan yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini, di dalam segala hal, mereka juga akan terus mampu bersyukur kepada Tuhan
dan mereka bersuka cita di dalamnya, mereka pun juga akan senantiasa menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, tetaplah jaga lindungi mereka, agar mereka mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami menaruh pengharapan kami dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat, kiranya semua juga tetap berjalan dengan baik. Ya Tuhan, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami mohon ampunilah dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.